Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial dasar bahasa pemrograman Python. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai if-else function, terus mengenai commenting di Python, serta input function. Yang dimana input function itu kan kita kombinasikan dengan if-else function gitu. Jadi suatu program yang cukup membantu gitu ya, menarik gitu. Oke, pertama if-else function. Nah, if-else function sendiri itu sangat bermanfaat ketika kita ingin memunculkan suatu value ketika suatu argumen terpenuhi gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh. Yang pertama, kita buat dulu ini ya, variabelnya A91 dan B sama dengan 5. Nah, kita ingin mengecek itu apakah A itu kurang sama dengan B atau A itu bukan kurang sama dengan B. Jadi kita ingin mengecek itu perbandingan dari kedua nilai tersebut dengan memanfaatkan if-else function. Oke, yang pertama kita tinggal ketik if, terus masukkan argumennya A kurang dari B. Nah, seperti yang telah kita pelajari di chapter sebelumnya, A kurangi B itu akan mengembalikan nilai boolean kan, true atau false. Nah, kalau kasus di sini dia akan mengembalikan true kan. Nah, kalau misalnya true untuk argumen dalam daerah if ini, nanti statement yang di sini, program yang ada di statement ini akan dijalankan. Nah, programnya sendiri saya akan membuat print A is less than B dan voila gitu. Nah, kalau misalnya ini false ya, misalnya A-nya itu sebenarnya lebih besar gitu, 10, maka bagian ini akan dilewat gitu. Nah, tapi kita pengen juga kan biar lebih lengkap gitu. Kalau misalnya A-nya kurang dari B, maka akan mengembalikan print A is less than B. Nah, kalau kebalikannya gimana? Kita juga ingin nge-print sesuatu kan, kalau misalnya argumen itu tidak terpenuhi. Nah, berarti kalau misalnya false, nanti itu akan lari ke bagian else. Print. Jadi else itu sebenarnya akan jadi kayak suatu backup gitu ya ketika pengandaian-pengandaian yang di atas itu tidak terpenuhi. Print A is not less than B. Seperti itu. Nah, untuk bagian statement sendiri ini, kita bisa menyatakannya multi-line gitu ya. Tidak hanya satu line. Bisa bisa lebih dari satu line. Misalnya saya tambah lagi print A is definitely less than B. Kayak gitu. Atau yang ini, A is not less than B. Jadi kita ingin ngeprint misalnya A lebih besar dari B. Tapi kita tidak tahu kan dia itu apakah lebih besar atau gimana. Nah, karena kan kalau misalnya A kurang dari B dan itu hasilnya false, tidak terpenuhi, berarti ada dua kemungkinan kan, A itu sama dengan B atau A itu lebih besar sama dengan B. Atau A itu yang lebih besar dari B, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini 10, 19, boleh lah. Seperti ini nanti keluarannya akan nge-print yang else. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin mengecek 3 kondisi gitu ya. Jadi kita ingin mengecek apakah A-nya itu kurang dari B, apakah A-nya sama dengan B, atau A-nya lebih besar dari B. Nah, kita bisa menambahkan bisa menambahkan beberapa argumen lain dengan menambahkan fungsi elif. Nah, kita
tinggal cantumkan argumennya. Jadi kita akan mengecek A sama dengan B, ya apakah A itu sama dengan B. Kalau misalnya terpenuhi, print A is equal to B. Seperti itu. Oke, misalnya kita coba buat ininya 5. A is equal to B. Oke, saya akan coba jelaskan lagi mengenai if else ini. Jadi pertama kita akan mengecek dulu urutannya itu dari if ya, dari atas ke bawah tentu saja. If A kurangi B, nah kalau misalnya argumen ini benar, maka nanti akan mengeprint akan menjalankan kode ini ya pada statement ini. Terus kalau misalnya ini false, A kurang dari B, maka akan dicek argumen yang ini. Apakah A sama dengan B? Kalau misalnya ini true, maka akan print A is equal to B. Kalau misalnya kedua ini argumen ini tidak terpenuhi, maka akan di-run yang bagian else. Seperti itu. Oh ya, perlu diperhatikan juga indentasi ini setelah di dalam statement itu yang bagian ini itu nama yang ini bagian argumen. Nah, di bagian statement awalnya itu kita harus diawali dengan 4 spasi gitu ya, atau 1 tab gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak menyatakan secara manual, itu kita cukup dengan menekan enter, nanti akan langsung gitu ya menjorok gitu. Seperti itu. Oke, terus saya akan mencoba membuat program ini dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan nested if gitu ya. Nested if. Oke. Apa itu nested if? Jadi kita akan membuat if else di dalam if else gitu ya. Oke, coba perhatikan. Oke, variabelnya kita masih menggunakan yang di atas, A dan B. Jadi if A kurang dari B, maka print A is less than B. Kalau misalnya salah, nah kita ingin coba cek lagi gitu kan, if lagi. Ini namanya nested if. If A equal to B, maka print A is, oh ya jangan lupa tanda kutip ya untuk string. A is equal to B, terus else nya itu berarti kalau misalnya tidak terpenuhi, ya udah pasti kan kalau dia itu bukan kurang dari dan bukan sama dengan, berarti dia lebih besar kan. Print A is greater than B. Voila. Ya, itulah nested if. Oke, masih cukup mudah mungkin ya. Nah, beda dengan C++, kita tidak perlu menambahkan curly brackets atau seperti ini. Jadi kalau di Python itu cukup if, terus argumennya apa, terus titik 2, langsung masuk ke statement. Begitu pula dengan else dan elif ya yang tadi. Yang sangat perlu kita perhatikan adalah ini ya, indentasi ini. Jarak dari kiri gitu. Nah, nanti juga seperti ini kan kita membuat lagi nested if di dalam if. Nanti ini itu akan bertambah juga jarak dari kirinya. Itu menyesuaikan. Oke. Lanjut. Kita akan masuk ke bagian commenting. Nah, jadi commenting di Python itu apa sih? Nah, jadi kita tuh bisa menambahkan suatu node gitu ya di dalam Python. Ini bagian comment. Tidak akan muncul di output program. Kalau misalnya kita run, ya udah, ini tidak akan menghasilkan output apa aja. Jadi ini tuh kayak sebuah nodes gitu. Jadi
pentingnya kita untuk menambahkan suatu komen di setiap program kita itu adalah ketika kita menunjukkan program kita ke orang lain akan lebih mudah gitu untuk memahami program yang kita tulis. Memang orang lain bisa memahami tanpa melihat komen-komennya, cuman itu mungkin memakan waktu kan ya. Nah, tapi dengan menambahkan komen, orang lain dapat dengan mudah memahami program yang kita buat. Seperti itu. Misalnya di bagian ini kita bisa tambahkan komen. Komen itu kita bisa tambahkan di mana saja ya, di bagian kode, asalkan di bagian kanan kodenya gitu, jangan di tengah-tengahnya, di dalamnya, atau di sebelah kiri. Misalnya yang ini kita ini tuh saya kasih note mengecek apakah A sama dengan B. Seperti itu. Nah, kita juga bisa membuat multi-line comment dengan membuat dan menambahkan triple quotes gitu. Seperti itu. Ini merupakan multiple line comment. Terus kita ketikkan kodenya, misalkan print 124 gitu. Seperti itu. Ini tetap komen gitu ya. Cuman komen yang lebih besar, lebih dari satu line, dan menambahkan triple quotes. Ya bisa juga dengan ininya menggunakan single, sama saja. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke input function. Jadi input itu kita meminta user untuk menginput suatu nilai gitu ya dalam program kita. Misalnya ada variabel A. Nah, untuk nilai dari variabelnya sendiri kita ingin meminta user gitu ya untuk menginput nilainya itu. Oke, itu caranya input terus tutup kurung. Terus kita ingin coba print nilainya. Print A. Oke, misalnya inputnya itu 10 ya. Maka print 10. Oke, kita coba cek juga tipe datanya. String. Nah, jadi otomatis gitu ya, kalau input ini tidak kita apa-apakan, nanti itu hasilnya itu akan berupa string. Nah, kalau misalnya kita ingin lebih spesifik ya, ini kan kita pasti mengharapkannya berupa integer kan. Nah, kita bisa melakukan casting. Casting itu istilah feature ya dalam Python dalam pengubahan atau mengconvert suatu nilai ke tipe data lain. Nah, ini kita tinggal kasih kurung, terus integer. Oke, 10. Nah, sekarang integer kan dia tipe datanya. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan suatu kayak keterangan atau perintah ya dalam ketika nanti itu jadi ada perintah silahkan masukkan nilai. Nah, seperti itu. Oke, masukkan nilai. Nah, caranya tinggal menambahkan ini di dalam inputnya yang tutup, yang kurung tutup. Masukkan nilai. Nah, nanti munculnya seperti ini, kan lebih enak kelihatannya. Seperti itu. Oke, sepertinya cukup. Nah, sekarang kita ingin membuat contoh penggunaan if else ya, dan juga kita akan memanfaatkan input function tadi untuk input suatu nilai dan sekalian mengecek apakah nilai itu masuk kategori A, B, C, atau D. Oke, pertama kita copy ini ya, biar cepat untuk input nilainya. Terus kita masuk ke pengandalannya, kita tambah komen. Program untuk pengecekan nilai. Apakah masuk ke kategori A, B, C, atau D. Seperti itu. Oke, sekarang kita tinggal buat.
if nilainya itu lebih besar sama dengan, oke ini pemisalan saja ya, contoh itu, maka print nilai Anda masuk dalam kategori A gitu ya. Misalnya yang lebih besar sama dengan dapat 5 itu dapat A. Oke, kita copy juga ini biar enak nantinya. Oke, kita copy keseluruhan saja sama Flim. Selanjutnya kita akan mencoba mengecek untuk nilai rentang nilai yang kedua, yaitu nilai B ya. Oke, pertama jika nilai B itu rentangnya itu jika nilainya itu kurang dari 85 dan nilainya itu lebih besar sama dengan let's say 70 lah ya. Oh iya, ketika kita memasukkan dua argumen sekaligus di sini, kita jangan lupa untuk menambahkan tanda kurung gitu, agar menghindari ambiguitas. Seperti itu. Nah, dan seperti yang teman-teman ketahui, ketika kita membandingkan satu dua argumen dan gitu kan, ini akan bernilai true jika keduanya true gitu kan. Seperti itu. Print nilai Anda masuk dalam kategori B. Tuh, oke, kita buat lagi kategori yang lain untuk nilai yang C ya. Berarti nilainya itu yang C itu kurang dari 70 dan nilainya itu let's say lebih besar sama dengan 55 lah ya. Oke, maka nilainya akan masuk dalam kategori C. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi ketiga pengandaian di atas pada if dan elif, maka dia masuk ke kategori nilai D. Oke, sudah cukup ya untuk program pengecekan nilainya. Kita akan coba di run shift enter. Oke, kita coba masukkan nilainya 67. Nilai Anda masuk dalam kategori C. Apakah benar 67 di C? Benar ya, karena nilainya itu kurang dari 70 dan nilainya itu lebih besar sama dengan 55. Nilai Anda masuk dalam kategori C. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Di tutorial kali ini tadi itu kita sudah memperkenalkan mengenai if else function, commenting in Python, terus juga ada input function ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.